truth. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Brian Taruh, dalam program Live Motivation. Semoga saudara bersama dengan keluarga tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Allah, menjadi harapan dan doa saya buat saudara. Biarlah sukacita, biarlah damai sejahtera, ketenangan dan kebahagiaan boleh menjadi bahagian saudara. Hidup di tengah kesulitan, hidup di tengah wabah pandemi corona yang sangat menakutkan dan membuat begitu banyak korban terkapar dan tidak sedikit yang meninggal. Namun saudara dan bersama keluarga, tetaplah kuat di dalam Tuhan dan tetap menyatakan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam hati setiap orang Kristen saat kapan? Ketika dia percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam Efesus 1 ayat 13 jelas sekali di sana. Saat itu juga Roh Allah mendiami kehidupan orang-orang percaya. Persoalannya adalah Roh Tuhan mau supaya dia tetap boleh mendapatkan tempat yang layak. Dan bahkan dia memenuhi seluruh kehidupan orang-orang percaya. Karena ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Membuat manusia ini tidak memberikan ruang. Membuat bahkan anak-anak Tuhan pun tidak memberikan tempat untuk Roh Allah berdiam. Roh Allah bekerja, mengendalikan hidup saudara. Boleh membawa hidup saudara. Dan terus menguasai hidup saudara. Tapi kita lebih enak dan lebih gampang membawa hidup kita dengan kekuatan, dengan nalar, dengan pikiran kita sendiri. Dan pada akhirnya kita jujur di hadapan Tuhan. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak mampu. Dan hanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan gagal. Dan mungkin tidak sedikit kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, dan bahkan kita menyalahkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus mau supaya kita boleh menjadi tempat yang terbaik buat dia, untuk dia tinggal. Dia membuat saudara dan saya bertumbuh dalam kasih karunia, dan nantinya menghasilkan buah-buah. Apakah itu buah pertobatan? Apakah itu 9 buah roh? Atau buah pelayanan yang Tuhan percayakan? Namun saudara harus ada pemindahan. Apa yang dimaksud saya di sini harus ada pemindahan? Sebuah kapal tidak akan tenggelam ketika berada di atas air. Namun tenggelamnya kapal itu ketika airnya masuk ke dalam kapal. Ini satu tulisan yang bagus sekali yang tadi saya dapat. Kita tidak gagal menikmati buah-buah roh karena kita hidup di dalam lautan korupsi. Karena kita hidup di dalam mungkin lautan dosa. Kita mungkin hidup di dalam lautan bencana. Tetapi kita akan menjadi gagal jika kita menikmatinya. Karena lautan korupsi itu, lautan penyakit itu, lautan dosa itu masuk ke dalam kapal kita. Karena Alkitab berkata kita bagaikan domba yang berada di tengah-tengah serigala. Kita akan menjadi rusak ketika domba ini dihancurkan oleh serigala-serigala. Tetapi biarlah kita akui, kita lemah.
Kita bagikan seekor domba, tapi kita tidak sendiri. Ada gembala yang terus memantau kehidupan kita. Ada gembala yang terus menjaga hidup kita. Maka di dalam Mazmur 23 jelas sekali. Di sana gembala yang baik tidak akan membiarkan dombanya kelaparan. Tidak akan membiarkan dombanya kehausan. Dia akan menuntun domba ini ke jalan yang benar. Bahkan ketika domba boleh menghadapi mungkin serangan-serangan dari berbagai binatang-binatang atau hewan-hewan liar, maka sang gembala akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengadakan pembelaan terhadap domba kesayangannya. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau supaya kita jangan terkontaminasi dengan keadaan dunia. Janganlah kehidupan orang percaya justru kita boleh mengalami kehancuran-kehancuran oleh karena dunia ini. Sehingga harus diakui secara pribadi. Bahkan dalam diri kita secara internal pun kita terganggu. Kalau kehidupan hanya karena gangguan dari eksternal, mari saudara tetap yakin bahwa saudara dan saya tetap boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Tapi kalau internal kita juga boleh kemasukin kejahatan, boleh kita dirasuki oleh kuasa kegelapan yang memporak-porandakan kehidupan saudara, maka saudara lambat laun akan tenggelam kemasukan air kejahatan. Kita bukan air dunia yang begitu merusak kehidupan ini. Dan pada akhirnya saudara akan tenggelam. Saudara yang diberkati Tuhan, musuh terburuk dari mesin pembakar adalah karbon. Mematikan yang menempel dalam ruang silinder. Kata tulisan ini, karbon ini mereduksi tenaga dan menyebabkan mesin kehilangan efisiensi. Oli akan meningkatkan kinerja mesin, namun ia tidak menghilangkan karbon, sehingga mesin dapat bekerja lebih efisien. Karbon itu harus dihilangkan agar mesin bekerja dengan seharusnya. Demikianlah kehidupan saudara dan saya. Kita harus menghilangkan pekerjaan kedagingan. Kita harus menghilangkan pekerjaan nafsu. Kita harus menghilangkan pekerjaan dagingnya yang ada di dalam diri kita, yang terus memergoki. Ingatlah bahwa pekerjaan nafsu, pekerjaan daging, pekerjaan apapun yang ada di dalam saudara, di dalam kehidupan kita, daging kita ini ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Sebab kuasa kegelapan, setan tidak mau saudara dan saya bertumbuh, dan nantinya saudara dan saya akan menghasilkan anak-anak kehidupan, akan menghasilkan buah-buah pelayanan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karbon yang mematikan tidak merusak keefektifan performa rohani kita. Ini hanya mungkin jika kehidupan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Bagaimanakah saudara supaya kehidupan kita tidak bisa dikendalikan oleh daging, dikendalikan oleh nafsu, dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang pada dasarnya mungkin hanyalah kebanggaan diri, yang pada dasar tujuannya adalah mungkin mempertontonkan terhadap siapakah diri kita, atau mungkin saudara terus jatuh di dalam lindingan dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya hanya kuasa Roh Kudus yang mampu untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara. Kuasa Roh Kudus ketika kita minta untuk dia tinggal di dalam hati kita dan terus memenuhi kehidupan kita, maka dia akan mengendalikan hidup saudara. Dia akan membawa hidup saudara kepada kebenaran, menuju kepada kebenaran. Dan dia juga terus memimpin kehidupan kita. Dia menguasai hidup saudara. Sampai tidak ada satu senti pun di dalam kehidupan saudara yang tidak dikuasai dan dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Allah. Roh Allah boleh memegang peranan penting. Dan saudara yang diberkati Tuhan, ini ada kisah yang sangat menarik. Seorang yang membaca kolom obituari di surat kabar lokal, ia terkejut karena dinyatakan baru saja meninggal. Ini kaget sekali saudara. Jadi dia tiba-tiba membaca dari surat kabar, dia membaca dari koran bahwa dia dikabarkan meninggal. Waduh, ini mengejutkan dia. Awalnya ia tertawa. Namun telepon segera berdering dari para teman dan kenalan. Akhirnya dengan kesal ia menelepon editor surat kabar tersebut dan dengan marah ia melaporkan bahwa ia masih hidup sekarang. Ini lucu sekali saudara.
Seorang yang masih hidup, tetapi diberitakan bahwa dia telah meninggal dunia. Seorang yang masih hidup, tetapi diberitakan bahwa dia sudah tiada. Saya masih ingat waktu kami masih sekolah Alkitab di Beji, saudara. Tiba-tiba kami boleh mendengarkan kabar bahwa pemimpin pusat kami, itu Pak Hani Mandey, saat itu bahwa dia telah meninggal dunia di Belanda. Tentu sebagai siswa yang saat itu sekolah kami adalah asuhan beliau, kami sangat berduka. Apalagi sosok beliau adalah sosok kebapaan yang penuh dengan kerendahan hati. Sekalipun dia sebagai ketua umum gereja kami. Tapi dia penuh dengan kerendahan hati. Mengajar hanya pakai lengan tangan panjang. Bahkan sebelum kami masuk dia sudah duduk terlebih dahulu dan menunggu anak-anaknya. Ketika kami mendengar dari berita bahwa beliau meninggal dunia di Belanda, semua berduka, semua menangis. Yang lucunya adalah beliau sebenarnya belum meninggal. Dan dia sehat-sehat saja. Malah dia dikagetkan bahwa berita dari Indonesia, bahwa dia dikabarkan bahwa dia telah meninggal. Dan akhirnya saudara, malamnya kami tahu bahwa ternyata beliau belum meninggal. Sukacita, damai, sejahtera dari kami melimpah. Dan inilah yang diceritakan oleh kisah ini. Ia menelepon editor surat kabar tersebut dan dengan marah melaporkan bahwa ia masih hidup sekarang. Waduh. Kemudian editor pun malu dan minta maaf. Kemudian ia mendapat inspirasi dan berkata, "Jangan khawatir, Pak. Tidak masalah bagi saya. Besok pagi saya akan menaruh nama Anda di kolom kelahiran." Ini luar biasa, saudara. Luar biasa ini editor. Kejadian ini lucu dan namun merupakan perumpamaan rohani. Ini merupakan inspirasi luar biasa. Kita harus membiarkan diri kita yang lama disalib bersama-sama dengan Kristus, agar kita dapat memperoleh diri kita menunjukkan buah-buah yang luar biasa. Memang tidak mudah, saudara. Ketika kita menjalani kehidupan ini, Rasul Paulus pun berkata bahwa apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan, apa yang saya mau, justru itu tidak aku lakukan. Tapi aku melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemauanku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita boleh menjadi seorang yang menang atas hidup kita. Ingatlah bahwa ada pepatah, musuh yang paling terbesar bukan di luar sana, bukan di belakang sana, bukan di samping kiri kanan, tapi musuh yang paling terbesar adalah diri kita. Bagaimana kita menaklukkan diri ini, roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita ditaklukkan di bawah Kristus. Kita ditaklukkan di bawah salib Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga yakin dengan iman, Yesus mati di atas kayu, kita pun mati bersama Dia. Ketika Yesus bangkit kembali, kita juga yakin bahwa kebangkitan roh kita juga muncul, dan kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kita boleh menjadi petobat-petobat yang hebat, boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang menunjukkan iman kita yang hebat, iman kita yang bagus, iman kita yang maksimal, untuk kita boleh menjadi berkat dan menghasilkan buah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya saudara di mana saja saudara berada, mungkinkah saudara berada di kota-kota besar, atau saudara berada di kota-kota kabupaten kota, atau saudara mungkin berada di desa-desa, atau mungkin di pedalaman, di mana saja saudara, tetaplah berpegang teguh bahwa Allah tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tetap menolong saudara. Roh Kudus sebagai jaminan, Roh Kudus sebagai kekuatan, Roh Kudus sebagai alat yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk boleh memberikan kemenangan kepada saudara, tidak akan meninggalkan kehidupan saudara. Dia setia karena dia adalah pribadi Allah yang terus boleh menjamin hidupmu bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Semoga saudara tetap diberkati Tuhan di masa pandemik ini, tetap tenang, tetap penuh damai, penuh sukacita, dan tetap kita bersekutu dengan Allah. Jangan tinggalkan persekutuan, karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita menikmati sukacita ilahi, kita menikmati damai, dan saudara telah melimpah di dalam pengharapan akan kemenangan boleh menjadi bahagian saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, semoga saudara bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi tetap diberkati dan dilawat oleh Tuhan.
Terima kasih saudara, mari saya ajak kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah yang boleh memotivasi kami, boleh memberikan kekuatan kepada kami, boleh memberikan kemenangan kepada kami, bahwa kami adalah umat yang sudah ditebus, bahwa kami adalah umat yang telah menang, karena dalam diri kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Di dalam kami ada kuasa roh Tuhan, ada urapan roh Allah, karena ada Roh Kudus yang mendiami hidup kami, yang boleh memberikan kemenangan kepada kami, yang memberikan kekuatan dan sebagai jaminan untuk kami boleh hidup berkelimpahan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat seluruh teman sahabat yang boleh mendengar dan boleh menonton program ini. Mereka diberkati oleh Tuhan, dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara diberkati Tuhan, semoga saudara tetap terus melimpah dalam kasih Tuhan. Terima kasih, saudara boleh mengikuti saya, dan semoga saudara tetap dilawat dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, saya berdoa, Anda tetap diberkati Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.